Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut nih teman-teman pada modul membangun server ujian dengan menggunakan Zia GPT. Nah, di sini kita sudah sampai ke bab 3, yang mana di sini kita akan membahas mengenai server dari Zia GPT-nya ya teman-teman. Nah, di bab 3 ini nantinya kita akan ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu pertama di sini adalah penjelasan mengenai server Zia GPT, kemudian instalasi dari Zia GPT-nya, kemudian fitur-fitur dari Zia GPT, kemudian yang keempat adalah penjelasan menu database, dan yang terakhir adalah penjelasan menu pengaturan. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama atau materi yang pertama mengenai penjelasan server Zia GPT. Nah, jadi teman-teman, untuk Zia GPT ini dia itu merupakan sistem aplikasi ujian online. Nah, untuk Zia GPT sendiri itu dia didirikan atau dibuat oleh Ahmad Lutfi, teman-teman. Nah, ini adalah workspace dari Ahmad Lutfi, teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mengetahui informasi mengenai Zia GPT dan seputarnya, kalian bisa saja buka di browser yaitu ahmadlutfi.wordpress.com ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa baca-baca sendiri apa itu sih Zia GPT, kemudian fitur-fiturnya apa saja dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa buat atau kita bisa download teman-teman. Ketika kalian ingin download untuk file ujian servernya, itu kalian bisa scroll saja ke bawah di sini. Nah, nanti kalian bisa pilih yang ini, download aplikasi ujian online Zia GPT. Kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian juga bisa scroll lagi ke bawah. Di sini kalian bisa baca-baca. Di sini ada fitur-fiturnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk downloadnya kalian bisa buka di sini teman-teman di Google Drive-nya. Nah, di sini itu ada beberapa versi ya teman-teman, dari versi 2020, kemudian 2023, 2024 dan juga 2025. Jadi kalian bisa download saja untuk filenya di sini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai server Zia GPT. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Zia GPT. Nah, di sini untuk instalasi Zia GPT-nya kalian bisa pergi ke AA panel, Linux panel yang kalian miliki ya teman-teman. Kalian bisa masuk dengan menggunakan HTTP ataupun IP yang kalian dapatkan di Ubuntu sebelumnya. Nah, di sini untuk proses instalasinya itu kalian bisa pergi ke menu files teman-teman di sini. Nah, di sini kita bisa masuk. Nah, oke. Di sini sudah ada untuk aplikasi ujian online yang sebelumnya sudah saya buat ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk nih, teman-teman, ke dalam direktorinya. Kemudian di bagian ini kita bisa klik 2 kali. Nah, ini kan merupakan aplikasi yang sebelumnya sudah kita upload ya, teman-teman, yang kita dapatkan dari workspace-nya Ahmad Lutfi. Nah, oke. Kita bisa klik 2 kali. Kemudian di sini kita bisa langsung confirm saja, teman-teman. Di sini kita biarkan default, kemudian kita langsung konfirmasi. Nah, oke, teman-teman, tadi peringatan tadi itu ternyata tidak sinkron dengan waktu jam saya teman-teman. Nah, oke, saya akan coba sinkronkan terlebih dahulu. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah selesai ya teman-teman, karena tadi saya sudah mensinkronkan untuk waktunya. Nah, oke, jadi di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk mengekstrak file aplikasi dari ujian online Zia GPT-nya yang sebelumnya belum kita ekstrak. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat database-nya nih teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke menu database. Nah, di sini saya sudah pernah membuat database-nya teman-teman. Nah, ketika kalian belum pernah membuat, kalian bisa buat terlebih dahulu untuk database-nya dengan cara klik add DB, kemudian kalian masukkan untuk nama DB name, kemudian username-nya dan password-nya ya teman-teman. Kemudian di bagian permission dan add to itu kalian bisa sesuaikan atau kalian bisa ikuti secara default-nya saja. Nah, karena di sini saya sudah membuat, oh ya teman-teman, di sini nanti kalian harus ingat di bagian DB name, kemudian username dan password ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah buat, maka saya akan tidak buat lagi ya teman-teman. Nah, setelah kalian sudah membuat untuk database-nya, selanjutnya kalian bisa membuat untuk website-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat websitenya dengan nama, di sini saya menggunakan nama IP dari Ubuntu yang saya miliki atau IP dari AA panelnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat. Ketika kalian belum, kalian bisa add site, kemudian kalian ketik untuk domain name-nya, kemudian description-nya, kemudian website path-nya ya teman-teman. Kalian bisa taruh sesuai seperti yang kalian gunakan. Nah, di sini karena saya sudah, ketika kalian sudah, di sini kita bisa langsung untuk konfigurasikan database-nya di file PHP-nya ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa masuk ke dalam menu files yang ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah masuk ke dalam aplikasi ujian online ya teman-teman yang sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke application, kemudian config, dan di sini kita bisa pergi ke menu database.php. Kita bisa masuk. Nah, oke, di sini diklik 2 kali ya teman-teman. Kemudian kita bisa scroll saja. Nah, di sini kita itu akan mengubah untuk username, password dan juga database-nya dengan atau sesuai yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Yang tadi saya bilang bahwasanya itu harus dihafalkan. Nah, oke, di sini kita bisa ganti saja.
Yang pertama di sini untuk username-nya. Username-nya harus disesuaikan. Punya saya adalah Talita. Kemudian untuk root password-nya itu saya menggunakan Talita 123. Kemudian di bagian database-nya itu kita ganti. Tadi punya saya menggunakan Talita juga ya teman-teman, bukan Zia GPT tapi Talita. Nah, jika sudah benar di sini kita bisa Ctrl plus S ya teman-teman, atau save. Jadi Ctrl plus S itu digunakan untuk save ataupun menyimpan perubahan yang terjadi. Nah, jika sudah di sini kita bisa klik tanda silang ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pergi lagi ke menu database-nya teman-teman yang ini. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu PHP yang ini. Kita bisa klik PHP. Kemudian di bagian enable public access itu kita checklist dan kita bisa pilih yang public access. Nah, oke, di sini kita bisa masuk ke dalam PHP My Admin-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan username yang sebelumnya teman-teman, atau username defaultnya, yaitu dengan menggunakan root. Ketika kalian menggunakan root, itu passwordnya juga harus disesuaikan seperti yang di AA panel yang ini ya teman-teman, yang mana yang root password. Nah, di sini saya akan coba masuk dengan menggunakan username saya saja teman-teman, yaitu Talita. Jadi ketika kita menggunakan username yang kita miliki, maka passwordnya juga menyesuaikan ya teman-teman. Tapi ketika kalian menggunakan default, itu juga menyesuaikan seperti yang berada di AA panelnya. Nah, oke, di sini kita bisa langsung login saja. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil login masuk ke dalam PHP My Admin-nya ya, teman-teman. Nah, di sini ketika kalian sudah berhasil masuk, kalian bisa klik pada database yang kalian sudah buat. Nah, kalian bisa lihat di sini punya saya ada yaitu Talita. Kalian bisa klik di sini, kemudian kalian bisa klik import. Di bagian import ini kita bisa klik telusuri teman-teman atau browse yang sebelah sini. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam aplikasi ujian online yang sebelumnya kalian sudah ekstrak. Jadi kan sebelumnya belum kita ekstrak. Nah, kalian bisa ekstrak dulu untuk aplikasinya atau untuk filenya, kemudian kalian bisa masuk. Nah, di sini kalian bisa impor untuk Zia GPT yang tanpa database ya, teman-teman. Jadi di sini ada dengan database dan tanpa database. Nah, di sini yang kita impor itu yang tanpa database. Nah, oke, kita bisa langsung open. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa scroll lalu kita bisa klik import. Kita bisa tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini prosesnya sudah successful, teman-teman. Yang mana di sini sudah successful finish. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengimport Zia GPT tanpa database-nya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya, teman-teman, ada berbagai menu ataupun ada beberapa file yang tadi sudah kita import. Di sini ada banyak sekali ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa masuk nih, teman-teman, ke menu tab baru. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk IP dari AA panelnya ataupun IP dari Ubuntu yang tadi sudah kita gunakan ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung enter saja. Nah, jika tampilan punya kalian masih seperti ini, kita coba pergi ke sini, teman-teman. Oke, kita coba pergi. Kita bisa pergi ke website. Nah, di sini di bagian quick action 8.4 itu kita ganti menjadi 7.4, kemudian kita switch. Nah, oke, di sini sudah. Nah, jadi ketika kalian belum ada untuk 7.4-nya, kalian bisa install terlebih dahulu di App Store ya, teman-teman. Kalian bisa install di sini. Kita bisa pergi ke menu ini, kemudian di sini ada banyak sekali versi yang digunakan. Kalian bisa install yang 7.4 ataupun 7.2. Tadi saya installnya yang 7.2 ya, teman-teman. Nah, jika sudah berhasil diinstal, kita pergi ke sini. Lalu di bagian Nginx dan juga PHP ininya kita bisa restart terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini punya saya belum bisa ya, walaupun di bagian App Store-nya atau di bagian yang PHP-nya itu sudah saya turunkan menjadi 7.4 dan juga sudah saya restart. Nah, di sini kita coba lagi, teman-teman, untuk pergi ke Files. Nah, di sini di aplikasi ujian online kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini kita masuk ke Application. Kita bisa scroll. Nah, di sini kan ada index.html ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk hapus nih. Kita coba delete, lalu kita confirm. Nah, kemudian di sini kita coba lagi untuk restart. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil. Nah, kenapa tadi nggak berhasil, teman-teman? Di sini, teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, di sini Files. Kita pergi ke Files. Nah, di sini tadi punya saya itu namanya besar semua, teman-teman, yaitu aplikasi ujian online itu besar semua. Nah, ternyata di sini namanya itu harus kecil semua, teman-teman. Nah, di sini saya ganti, saya rename yang ini menjadi ini, teman-teman, aplikasi ujian online Zia GPT. Kemudian nanti kalian di websitenya juga harus diganti. Kalian bisa klik sebelah sini, kemudian directory. Nah, di sininya juga diganti ya, teman-teman. Kalian bisa klik ini, kemudian save. Kemudian jika sudah, nanti dia akan langsung menampilkan seperti ini, teman-teman. Nah, tadi untuk cara mencarinya sama, kalian bisa ketikkan untuk IP dari Ubuntu ya, teman-teman, tadi saya ketikkan. Nah, tetapi tadi saya tambahkan index.php dan juga manager ya, teman-teman. Nah, oke, jadi tampilannya dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari operator atau administratornya. Nah, di sini kita bisa langsung login saja. Di sini untuk defaultnya adalah admin, teman-teman. Kemudian untuk passwordnya juga sama, admin, kecil semua. Kita bisa login. Oke, teman-teman, di sini passwordnya salah. Kita coba ketikkan admin. Kemudian kita login.
Nah, oke, di sini adalah tampilan dari Zia GPT-nya, teman-teman. Yang mana di sini kita masuk sebagai admin ataupun operator. Nah, oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita sudah berhasil untuk install Zia GPT-nya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan atau materi yang ketiga, yaitu mengenai fitur Zia GPT. Oke, di sini saya akan membahas beberapa fitur yang berada di Zia GPT-nya ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Nah, yang pertama di sini ada data modul, teman-teman. Nah, untuk data modul di sini tuh kita bisa mengelola soal-soal yang ada di ujiannya, seperti topik soal, kemudian import soal, lalu di sini juga ada daftar soal dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi, untuk data modul itu intinya berkaitan dengan soal yang ada di ujiannya. Kemudian di sini juga ada data peserta, teman-teman. Nah, untuk data peserta ini dia itu digunakan untuk melihat data peserta ataupun data siapa saja yang mengikuti ujian ini. Di sini ada daftar grup, kemudian ada daftar peserta, import data peserta, cetak kartu dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada yang namanya data tes. Nah, di dalam data tes ini kita itu bisa melihat dan mengkonfigurasikan tes apa saja yang ingin kita berikan ke peserta, teman-teman. Contohnya, di sini kita bisa menambahkan tes, kemudian kita juga bisa mendaftarkan tes, lalu kita juga bisa melakukan evaluasi tes. Jadi ketika sudah selesai tes itu kita bisa melakukan evaluasi apa sih yang salah ataupun nilai peserta mana yang sudah benar atau belum. Kemudian di sini juga ada hasil tes. Jadi nanti ketika peserta itu sudah melakukan tes nanti ada hasilnya ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang namanya laporan. Nah, laporan ini biasanya digunakan untuk melaporkan tentang hasil ujiannya ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada pengaturan atau setting, yang mana dia itu digunakan untuk pengaturan dari Zia GPT-nya itu sendiri, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada pengaturan dari Zia GPT, kemudian pengaturan user, pengaturan level dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi seperti itu saja ya, teman-teman, untuk menu ataupun fitur yang berada di Zia GPT. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai penjelasan menu data tes. Oke, di sini setelah tadi kita sudah mengetahui mengenai menu-menu yang ada, sekarang kita lanjut nih, teman-teman, untuk membahas materi yang keempat, yaitu penjelasan sedikit mengenai data tes. Nah, di dalam data tes itu dia ada tambah tes, kemudian daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga token, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, menu data tes ini dia itu digunakan untuk mengatur jadwal atau hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tes, teman-teman. Di sini seperti yang tadi sudah saya bilang, ada tambah tes, daftar tes, dan lain sebagainya. Nah, oke, yang pertama di sini ada tambah tes ya, teman-teman. Nah, tambah tes ini digunakan di tambah tes juga ada beberapa menu yang bisa kita gunakan ya, teman-teman. Nah, untuk menu data atau tambah tes sendiri ini tuh dia digunakan untuk mengatur tes yang akan dilaksanakan. Yang mana di sini sebagai operator atau admin itu kita bisa menambahkan tes apa saja yang dibutuhkan oleh peserta ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada daftar tes. Nah, kemudian untuk daftar tes ini dia itu digunakan untuk menampilkan semua tes yang telah kita buat, teman-teman. Jadi kita itu bisa melihat dan mengatur semua tes yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa menghapus dan juga menambahkan ya, teman-teman. Lalu di sini ada evaluasi tes, teman-teman. Yang mana evaluasi tes ini dia itu digunakan untuk mengevaluasi tes yang telah dilaksanakan. Nah, contohnya seperti ketika kita itu ingin mengurutkan berdasarkan soalnya ataupun berdasarkan nama tes ataupun yang lainnya, itu kita bisa lakukan di menu evaluasi ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada hasil tes. Nah, hasil tes ini dia itu akan menampilkan jawaban real time sesuai jawaban yang dipilih oleh user ataupun peserta tesnya, teman-teman. Nah, di menu ini juga kita bisa mengganti-ganti status pesertanya. Kalian bisa lihat di sini kita juga bisa mengganti ya, teman-teman, status pesertanya, apakah peserta tersebut sudah melakukan tes ataupun belum. Kemudian kita juga bisa mengurutkan sesuai nilai yang didapatkan, misalkan dari nilai tertinggi hingga nilai terendahnya. Kemudian untuk menu yang terakhir di sini ada token, teman-teman. Nah, menu ini dia itu digunakan untuk memberikan kode ke peserta. Jadi token ini semacam kode, teman-teman. Jadi nantinya ketika peserta ingin mengerjakan tesnya itu mereka harus memasukkan kodenya masing-masing. Jadi nanti ketika saya membuat kode, nah nanti ketika ada tes itu peserta harus membuat kode ini, teman-teman, atau memasukkan kode ini atau token ini. Jadi setiap peserta itu mendapatkan token yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk cara membuat token itu ada dua pilihan, teman-teman, yaitu token secara manual dan juga generate token. Jadi kalau token secara manual itu ya kita buat secara manual, teman-teman. Sedangkan untuk yang generate token itu kita bisa klik generate token, nanti dia akan langsung terbuat ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pingin yang lebih cepat dan lebih mudah itu kalian bisa klik yang generate token saja ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan singkat dari menu data tes, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai penjelasan menu pengaturan. Nah, oke, setelah tadi di sini kita sudah membahas mengenai data tes, sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai menu pengaturan ya, teman-teman. Nah, di dalam menu pengaturan ini pastinya dia itu digunakan untuk mengatur atau mengelola identitas pengguna dari Zia GPT-nya, teman-teman. Contohnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, aplikasi ini digunakan oleh siapa sih dan lain sebagainya. Misalkan digunakan oleh lembaga ini atau sekolah ini. Nah, di pengaturan Zia GPT itu di sini yang pertama ada pengaturan Zia GPT.
Kalian bisa lihat di pengaturan ZiaGPT ini ada berbagai contoh atau ada berbagai menu ya. Nah, jadi di daftar pengaturan ZiaGPT ini kita itu bisa membuat link tes yang akan kita berikan ke pesertanya, teman-teman. Nah, contohnya di sini misalkan kita buat nih untuk nama linknya. Oke, di sini kita bisa buat. Misalkan untuk namanya adalah SMK Negeri 1 Ampel Gading. Jadi di pengaturan ZiaGPT itu kita bisa membuat linknya ya teman-teman. Nah, misalkan kita buat nih namanya SMKN 1 Ampel Gading, kemudian keterangannya di sini terserah teman-teman, tetapi saya default saja. Kemudian untuk di sini link login operator iya, lalu log mobil exam browser tidak. Oke, di sini sudah, kemudian peserta logout tidak. Nah, di sini kita bisa langsung simpan saja nih teman-teman untuk pengaturan ataupun untuk nama yang tadi sudah kita berikan. Nah, kita coba simpan pengaturan. Nah, oke, di sini sudah berhasil tersimpan ya teman-teman. Kemudian di sini untuk yang kedua itu ada pengaturan user. Nah, untuk pengaturan user ini dia itu digunakan ketika kita itu bisa menambahkan multi user teman-teman untuk mengelola tampilannya atau menjadi operatornya. Nah, jadi kan kita operator nih. Nah, kita itu bisa menambahkan orang lagi teman-teman untuk melakukan operasi pada data yang kita gunakan di ZiaGPT-nya. Kemudian di sini juga ada pengaturan level. Jadi untuk pengaturan level ini dia itu digunakan untuk perubahan level teman-teman. Jadi kita itu bisa mengubah level hak akses sesuai kebutuhannya ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada pengaturan menu. Nah, untuk pengaturan menu ini dia digunakan oleh administrator atau operator untuk menambahkan fungsi dari penggunaan ZiaGPT-nya. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan singkat dari menu pengaturannya. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih teman-teman untuk bab 3 yaitu server ZiaGPT. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu proses belajar teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.